Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali lagi saya dapat menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Amin. Kita bersyukur karena oleh anugerah, oleh kemurahan Tuhan kita ada di hari ini. Dan kita rindu agar hari ini kita berjalan dalam tuntunannya. Kita rindu agar hari ini kita hidup dalam arahannya. Dan itu semua ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada di hari ini, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan kami rindu saat yang indah ini untuk kembali bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu yang menuntun langkah kami, firman-Mu menerangi jalan hidup kami, firman-Mu yang membersihkan hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin mempermuliakan nama-Mu. Berbicara bagi setiap kami ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-16, Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham. Jadi Sarai istri Abraham ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dia belum tahu kebenarannya. Ini seringkali kita juga lakukan, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan Sarai kepada suaminya yaitu Abraham? Sarai bilang begini kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Saudara lihat, ada suatu tindakan yang Sarai katakan, Sarai berbuat, sikap yang Sarai katakan kepada Abraham, tetapi itu belum jelas gitu loh. Sarai juga sebenarnya kan belum tahu apakah Tuhan mau kasih anak kepada saya atau enggak. Kenapa Sarai berani pastikan seperti itu dengan perkataannya bahwa Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak? Karena yang Sarai lihat hanya kenyataan. Yang Sarai lihat hanya keadaan. Yang Sarai lihat pada saat itu adalah apa yang ada di depan dia. Dia tidak melakukan dia tidak mengimani apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, bahwa melalui hidupmu akan lahir keturunan-keturunan yang besar. Keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tetapi Sarai mulai berasumsi. Inilah bahayanya asumsi. Sesuatu yang belum tahu, kita tahu kebenarannya, kita buat seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Banyak kali asumsi-asumsi membuat suami istri ribut, saudara. Kita lihat gelagat suami, kita lihat gelagat istri, kita mulai berasumsi jangan-jangan dia selingkuh. Kita lihat hal-hal yang negatif, kita lihat hal-hal yang melemahkan, lalu kita mulai menilai diri kita, aduh jangan-jangan saya gak bisa, saya gak mampu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak asumsi-asumsi yang sering kali kita naikkan, sering kali kita perbuat dalam kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita jatuh sendiri. Asumsi adalah penyebab kita salah melangkah, dan ini yang dilakukan oleh Sarai dan akhirnya juga dilakukan oleh Abraham. Sarai bilang sama Abraham, "Kau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sarai hanya melihat kenyataan, Sarai hanya melihat keadaan saat itu. Orang yang hanya fokus pada keadaan, orang yang hanya fokus kepada apa yang dia lihat pada saat itu, dia akan mulai berasumsi. Hal yang sama terjadi pada Saul. Ketika Saul dan Daud pulang dari peperangan, wanita-wanita bertepuk tangan, bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa yang ada dalam pikiran Saul? Kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Perkataan apa? Tadi perempuan-perempuan yang menari-nari berbalas-balasan menyanyikan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu bikin Saul sakit hati. Jadi pertanyaan dong, kenapa? Kenapa Saul sakit hati?
Inilah asumsinya Saul yang menyebabkan dia salah melangkah. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku cuma diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Itu pemikiran Saul. Sehingga akhirnya dampaknya di ayat 9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saul berpikir salah. Saul berpikir jangan-jangan nanti jabatan gue diambil sama Daud. Karena orang-orang sudah mulai memuji-muji dia. Aku hanya mengalahkan beribu-ribu. Tetapi kepada Daud dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Wah, lebih banyak dia dong. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang kalau udah suka berasumsi. Apa sih asumsi? Sesuatu yang belum tentu benar. Kebenarannya belum tentu valid. Kita mulai buat seakan-akan itu yang pasti terjadi. Ada banyak dari kita sering kali karena asumsi kita salah melangkah. Karena asumsi kita jadi bermusuhan dengan tetangga kita. Kita bermusuhan dengan suami istri kita, anak-anak kita, dengan teman-teman sepelayan. Karena asumsi yang kita bangun. Oh jangan-jangan nanti dia, oh jangan-jangan semua karena, oh jangan-jangan. Semua didasari dengan karena jangan-jangan. Padahal belum tentu seperti itu kebenarannya. Padahal belum tentu seperti itu keadaan yang terjadi. Makanya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita nih orang percaya hidup bukan karena melihat. Tapi kita hidup karena percaya. Seringkali apa yang kita lihat membuat kita khawatir. Akhirnya kita mulai berasumsi. Akhirnya membuat kita takut. Kita panik sendiri. Kita stres sendiri. Waduh gimana ya tahun 2025 nanti ya. Katanya sih seperti ini akan terjadi. Kita mulai membangun ketakutan kita. Berdasarkan asumsi-asumsi yang kita buat. Yang akhirnya menyebabkan kita salah melangkah. Hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan saudaraku. Asumsi membuat kita banyak salah langkahnya. Lalu caranya gimana pendeta supaya saya gak berasumsi salah? Hiduplah berdasarkan kepada firman Tuhan. Bukan berdasarkan kepada perasaan-perasaan kita. Bukan berdasarkan kepada apa yang kita lihat. Bukan berdasarkan apa yang kata orang dibicarakan kepada kita. Karena itu semua belum tentu valid kebenarannya. Dan itu pun bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Patokan hidup orang percaya bukanlah keperasaan. Patokan hidup orang percaya bukanlah apa kata orang. Patokan hidup orang percaya bukan berdasarkan apa yang menjadi keadaan dia. Patokan hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Makanya setiap hari kita harus punya landasan itu. Sehingga kita tidak mulai berasumsi. Jangan-jangan orang yang hidupnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah berasumsi-asumsi yang jahat. Kalaupun dia berasumsi, dia akan mulai membangun sebuah pemikiran yang positif. Dan pemikiran itu berkata, apapun manusia boleh raka-rakakan yang jahat dalam hidup saya. Keadaan boleh terjadi tidak sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya punya Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah cara pikir orang percaya. Stop berasumsi. Karena asumsi seringkali menyebabkan kita salah langkah dan membuat kita hancur. Dan pada akhirnya hidup kita penuh dengan keterpurukan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus hari ini kami mengucap syukur karena kasih setiamu, karena anugerahmu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, terima kasih berkat firman-Mu mengingatkan kami agar kami hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya. Hamba berdoa sehingga kalau ada jemaat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan mendengarkan firman renungan pada saat ini, mungkin mereka takut oleh karena asumsi yang mereka bangun. Mungkin mereka khawatir karena asumsi yang mereka bangun. Mungkin karena mereka ribut satu dengan yang lain karena asumsi yang mereka bangun. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan menggantikan setiap ketakutan. Damai sejahtera Tuhan menggantikan setiap kekhawatiran. Dan damai sejahtera Tuhan menggantikan setiap asumsi yang mereka bangun. Sehingga hidup umat Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba percaya Tuhan jadi pembela bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa. Haleluya. Amin.